Oke, pada video kali ini kita akan lanjutkan lagi materi kita tentang gelombang. Nah, sekali ini kita bakal mempelajari tentang apa itu kecepatan gelombang. Nah, misalkan di sini kita lihat lagi video seperti kemarin. Misalkan kita di sini mencoba untuk mencari seberapa cepat si gelombang ini merambat. Katakanlah dia merambat dari posisi A ke posisi B. Nah, kalau kalian perhatikan di sini, kita pause dulu ya. Ops. Kalau kalian perhatikan di sini, untuk gelombang mencapai dari posisi A ke posisi B, dia itu butuh yang namanya waktu, ya kan? Dan dari A dan B ini ada yang namanya jarak D, distance. Nah, kalau kalian ingat, hubungan antara kecepatan, jarak, dan waktu itu bisa dituliskan sebagai kecepatan adalah pembagian antara jarak bagi waktu. Oke? Sampai sini oke ya? Nah, sekarang untuk bagian jarak ini kalau kalian perhatikan, kan sepanjang jarak AB itu kan kebentuk banyak gelombang ya. Ada 1, 2, 3, dan ada 4 tadi. Karena ini kita pause ya si videonya. Nah, di sini kalau kalian perhatikan, kan misalkan satu gelombang itu kan punya panjang gelombang ya. Katakanlah di sini kita ambil yang ideal aja ya, kayak gini nih. Nah, dia punya panjang gelombang kan? Panjang gelombangnya lambda nih. Kalau kalian perhatikan di sini terbentuk 3 panjang gelombang untuk 1 panjang D. Jadi kita bisa tuliskan banyaknya gelombang yang terbentuk antara A dan B dikali lambda itu bakal sama dengan jarak. Jadi kita bisa tulis nih, ternyata D itu sama dengan banyaknya gelombang dikalikan dengan panjang gelombangnya itu bakal sama dengan jarak. Nah, di sini berarti bisa kita ubah si V itu bakal sama dengan N dikali D dibagi T. N kali lambda. N kali lambda dibagi T. Nah, kalau kalian ingat, N bagi T ini, yang ini, itu sama dengan frekuensi ya. Berarti bisa kita tuliskan V atau kecepatan itu sama dengan frekuensi dikali lambda. Nah, ternyata kita bisa menghitung besarnya kecepatan rambat gelombang apabila diketahui berapa nilai frekuensi dari gelombang itu dan berapa nilai panjang gelombangnya. Nah, untuk kalian masih bingung, Bang, kenapa ini si D-nya bisa sama dengan N kali lambda? Sekali lagi aku katakan, misalkan dalam satu panjang D bakal terbentuk beberapa gelombang ya. Nah, di sini kita hitung 1 gelombang, 2 gelombang, 3 gelombang, katakanlah 3 gelombang ya. Nah, berarti kan si gelombang ini kan punya panjang lambda nih. Berarti 3 kali lambda itu sama dengan panjang si A dan B, ya kan? Nah, sekarang si 3 ini kita buat lebih umum. Karena kita pengen buat rumus yang umum di sini, rumus kecepatan yang umum. Berarti kita ganti aja N, seberapa banyak gelombangnya dikali lambda sama dengan jarak. Oke? Nah, dikarenakan kecepatan sama dengan D per T, berarti tinggal kita ganti aja D-nya dengan N kali lambda dibagi T dan kita dapatkan rumus ini. Oke? Dengan F itu sama dengan frekuensi dan lambda itu sama dengan panjang gelombang. Oke, gelombang. Nah, gitulah dia. Oke. Nah, sekarang kita coba ke contoh soal. Nah, di sini misalkan kita punya sebuah gelombang pada tali yang merambat dengan kecepatan 6 meter per sekon. Jadi ini V-nya ya. Ini V-nya. Lalu, jika jarak antara 3 puncak adalah 36 meter, maka tentukan panjang gelombang dan frekuensi. Nah, oke. Jadi di sini kita dapat tulis dulu V-nya diketahui sama dengan 6 meter per detik. Nah, selanjutnya di sini kan kita punya 3 ya puncak pada tali.
di sini dia bilang jarak antara 3 puncak, berarti kan ada 1 puncak, oke, 2 puncak, dan 3 puncak ya. Ya kan? Ada 3 puncak di sini nih. Nah, jaraknya itu adalah 36 meter. Oke. Nah, sekarang pertanyaannya, ada berapa gelombang nih di antara 3 puncak ini? Nah, kita hitung aja satu persatu ya. Kita hitung di sini. Ada 1 gelombang. Oke. 2 gelombang. Ingat, gelombang itu bisa didefinisikan sebagai puncak dan lembah, tapi juga bisa didefinisikan sebagai puncak dan puncak. Nah, kayak gitu ya. Nah, di sini dikarenakan kita tinjau puncaknya, maka aku di sini pakai yang ini sebagai 1 gelombang. Jadi di sini ada 2 gelombang. Nah, tunggu, kita tulis dulu pelan-pelan. Sekarang untuk yang A, yang panjang gelombang. Untuk panjang gelombangnya berarti kita bisa tuliskan nih. Kan di sini kita punya 2 gelombang ya, berarti 2 panjang gelombang itu bakal sama dengan 36 meter. Kenapa? Ada 1, 2, berarti 2 panjang gelombang sama dengan 36 meter. Maka 1 panjang gelombangnya tinggal kalian bagi aja dengan 2, sama dengan 18 meter. Nah, itu panjang gelombang satunya. Nah, sekarang untuk frekuensinya gimana, Bang? Untuk frekuensinya, untuk frekuensinya di sini tinggal kalian pakai rumus yang tadi, yang V sama dengan lambda kali F, atau F kali lambda sama aja. Nah, kecepatannya kan sama dengan 6 meter per sekon ya, berarti 6, lambdanya 18, dan F-nya yang kita cari, maka yang ini pindah ke bawah, jadi 6/18 sama dengan frekuensi, maka 1/3 sama dengan frekuensi, atau frekuensinya sama dengan 1/3 Hz. Nah, itu untuk soal nomor 1 ini. Nah, kalau misalkan masih bingung, kalian boleh tanyakan di kolom komentar ya. Oke, kita lanjutkan ke contoh soal yang kedua. Nah, di contoh soal yang kedua, ini lebih kurang sama dengan soal sebelumnya. Di sini di permukaan sungai terdapat 2 buah gabus. Jadi ada gabus pertama, gabus kedua ya. Nah, kedua gabus ini dipisahkan dengan jarak 90 cm. Berarti dari titik ini ke titik ini itu sama dengan 90 cm. Oke, nih. Nah, salah satu gabus berada di puncak gelombang. Oke, udah nih 1. Dan yang lainnya berada di lembah. Nah, ini di lembah nih. Oke, di bawah ya. Di antara kedua gabus tersebut terdapat 1 puncak gelombang. Nah, ini ada ya. Ada informasi tambahan itu. Tidak masalah. Dan diketahui frekuensinya adalah 3 Hz. Jadi frekuensi sama dengan 3 Hz. Nah, pertanyaannya adalah tentukan kecepatan gelombang di permukaan air. Nah, ingat, apabila kalian pengen mencari kecepatan gelombang, kalian harus tahu berapa nilai frekuensi dan nilai lambda. Nah, di sini dikarenakan kita belum tahu nilai lambda itu berapa, maka kita cari dulu berapa nilai lambdanya atau panjang gelombangnya. Jadi kita tuliskan. Cari yang pertama, panjang gelombang. Panjang gelombang. Nah, di sini untuk mencari panjang gelombang, kalian perhatikan ya. Kan antara antara 1 dan 2, itu tuh ada berapa gelombang sih yang kebentuk? Nah, karena kita mulai dari puncak, jadi aku ambil ini 1 gelombang yang pertama ya. 1 gelombang. Oke, 1 gelombang nih. Nah, di sini dari titik ini ke bawah itu tuh setengah gelombang. Jadi dari 1 ke 2 itu ada 1,5 lambda atau 1,5 gelombang. Nah, tinggal kita substitusi aja. 1,5 lambda bakal sama dengan 90 cm. Oke.
Nah, berarti di sini lambdanya bakal sama dengan 90 dibagi dengan 1,5. Berapa tuh? Hasilnya adalah sekitar 60 cm. Nah, oke, 60 cm. Oke, itu udah di Bang, dapat lambdanya. Nah, sekarang kita mau cari nilai dari kecepatan gelombangnya. Oke, yang kedua, frekuensi kecepatan gelombang. Oke. Nah, untuk mencari kecepatan gelombang, kita ingat V sama dengan F kali lambda. Nah, berarti tinggal kali aja. 3 ini ya, 3 Hz dikali nilainya 60 cm. Berarti sama dengan 180. Ingat, karena kita dalam senti, maka cm per sekon. Nah, gimana Bang kalau saya ingin ubah ke meter? Ya tinggal dibagi 100 saja, jadi 1,8 meter per detik. Nah, jadi ini besar kecepatan dari si gelombang tadi. Nah, arahnya kemana? Ya, ini nggak dibilang ya arahnya kemana ya, bisa ke kanan, bisa ke kiri. Tapi kita asumsikan aja geraknya ke kanan. Nah, oke. Itu untuk video kali ini. Terima kasih sudah menonton. Next video kita bakal bahas tentang aplikasi dari si gelombang ini. Apa sih penerapan gelombang ini dalam kehidupan sehari-hari? Nah, jadi untuk video berikutnya kalian bisa tonton di sebelah kanan. Dan kalau misalkan kalian masih bingung nih dengan materi gelombang ini, kalian bisa tonton di sebelah kiri untuk yang materi sebelumnya. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya. Salam dari Radit Fisika.